Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya coba akan menjelaskan sesuatu hal ya berkaitan dengan channel saya ya. Beberapa hari ini saya membahas tentang politik. Di situ banyak komentar-komentar yang ya cukup kasar lah. Jadi saya sarankan kepada sahabatku kalau memberikan komentar ya, mungkin bisa yang lebih halus atau jangan terlalu kasar, karena komentar-komentar kalian itu mencerminkan ya kualitas daripada kalian itu sendiri. Ya mungkin sebagian besar ya, ini yang komentar di video saya ini akun abal-abal ya, ini bisanya hanya maki-maki, marah-marah dan lain sebagainya ya, karena nggak punya argumen ya untuk memberikan suatu pendapat ya atau gagasan. Jadi adanya ya itu marah-marah. Jadi begini ya sahabatku, ini nggak saya tanggapi. Yang saya tanggapi adalah ada komentar ya yang menyatakan begini, ini sebenarnya channel apa ya, karena dulu memang ya di semua channel saya ya sebagian besar ini membahas tentang edukasi rongsok, tapi akhir-akhir ini saya memang membahas tentang politik. Kenapa? Karena di sini saya ingin memperjuangkan sesuatu hal yang saya yakini benar. Kenapa? Karena kalau ya orang-orang yang meyakini kebenaran ini hanya diam, maka orang-orang yang keliru ya ini merasa dirinya itu benar nantinya ya. Seperti ini ya contohnya, misalkan ada ya seorang melahirkan anak, namanya sebenarnya aslinya Tukimin misalkan. Nah, tapi ada kawan mainnya ya ini memanggilnya dengan nama Bugel, misalkan seperti itu. Nah, karena kawan-kawannya memanggil Bugel, baik itu kawan di rumah, di sekolah dan lain sebagainya, sehingga nantinya akan menyebar banyak orang yang memanggilnya dengan nama Bugel, padahal nama aslinya adalah Tukimin. Sampai-sampai nantinya ya orang tuanya sendiri ini akan lupa nama asli anaknya. Ya, karena apa? Orang tuanya mungkin tidak pernah menjelaskan bahwa nama anak ini adalah Tukimin, bukan Bugel. Ya, jadi sesuatu hal yang memang sebenarnya salah, ya, ini akan menutupi kebenaran. Ya, jadi Tukimin ini nanti akan hilang. Sama halnya dengan kondisi saat ini. Ya, di saat yang lain ini diam, maka sesuatu hal yang keliru ini sudah dianggap kebenaran. Karena yang orang tahu bahwa ini salah ini hanya diam. Ya, contohnya ya, sekarang saya meyakini bahwa tempat ibadah, baik itu gereja, baik itu kuil, pura ya, dan juga masjid, ini bukan tempat untuk kampanye. Ya, sekali lagi, tempat ibadah adalah bukan tempat untuk kampanye, karena tempat ibadah adalah milik umat. Tujuannya untuk menyembah Sang Pencipta. Kita bisa bayangkan, misalkan di sekarang ini ada 3 pasang calon ya, yang masing-masing merasa dirinya paling benar, terus memanfaatkan tempat ibadah misalkan masjid dengan alasan misalkan mau numpang sholat Jumat dan lain sebagainya, yang akhirnya naik mimbar dan berkampanye. Nah, kalau misalkan pasangan lain juga beralasan seperti itu, kira-kira apa yang bisa terjadi atau bakal terjadi? Mungkin di masjid itu akan ada 3 mimbar nantinya, karena 3 pasang calon ini kebetulan beralasan sama, mampir sholat Jumat, dan ketiga-tiganya pengen naik ke mimbar ya. Sementara ya pasangan calon yang berkampanye di masjid itu belum tentu bahwa dia orang yang paling bersih dan paling mulia ya. Karena apa? Kebersihan dan kemuliaan ya ini adanya di dalam hati ya, bukan dipoles-poles ya. Jadi kalau sesuatu hal ya ini sudah berjubahkan agama ya, orang bohong pun terkesan agak eksklusif, terkesan agak hilanglah kebohongan itu. Jadi kalau saya mengibaratkan ya, tai kambing ini kalau dibungkus coklat ya, orang akan tergiur karena orang hanya melihat bungkusnya walaupun dalamnya adalah tai kambing. Jadi sesuatu hal yang kurang bagus sekalipun, kalau bungkusnya, kalau jubahnya itu agama, ini terkesan sangat yes ya. Untuk itu sebaiknya ya orang-orang yang mengerti tentang itu ayo bersuara. Nah, kalau orang-orang yang ngerti diem aja ya, dianggap hal-hal seperti ini ya, ini merupakan suatu kebenaran. Dan juga saya ingin memperjuangkan ya sesuatu hal yang saya yakini ya ini sangat-sangat enggak beradab. Contoh misalkan serusak-rusaknya manusia ini akan bisa ya berterima kasih pada orang yang menolongnya ya. Tapi ya di sini ada orang yang sudah ditolong justru berusaha menjatuhkan. Ini saya kira keyakinan saya, orang-orang seperti ini yang enggak punya adab. Kita ibaratkan ke diri kita. Ayo seandainya kita misalkan pernah nolong orang yang waktu itu mungkin terdampar, kita selamatkan ya. Mungkin misalkan kita punya warung, akhirnya dia bekerja di tempat kita ya, bantu-bantu cuci piring dan lain sebagainya ya. Tapi ya di belakang kita dia justru ya berusaha menghancurkan warung kita atau berusaha menikam kita dari belakang. Ayo, kalau itu terjadi sama kita, apa yang bakal kita berlakukan dengan orang-orang seperti ini? Nah, untuk itu saya berjuang ya, memperjuangkan sesuatu hal yang saya yakini itu benar
ya, walaupun keyakinan saya itu belum tentu benar secara umum, tapi setidaknya itu keyakinan saya. Jadi sekali lagi, saya akhir-akhir ini membahas tentang politik, itulah tujuan saya. Saya nggak ingin suatu hal yang keliru, tapi karena nggak ada sanggahan dari yang lain, ini yang keliru ini akan nanti dianggap oleh masyarakat suatu kebenaran. Ya, sekian, mudah-mudahan ya bermanfaat, dan mohon maaf nih buat kalian semua yang kebetulan mungkin mendukung calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang mungkin ya apa yang saya sampaikan nggak berkenan ya, kita sesama anak bangsa tetap saya minta maaf. Intinya kita sesama anak bangsa tetap damai, bos.